بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Dumai Dokumentasi yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini, tapi dengan suasana yang berbeda. Ramadan kali ini kita laksanakan dengan musibah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, COVID-19. Tapi jangan jadikan virus ini, COVID-19 ini membuat kita menjadi lengah, menjadikan kita menjadi orang yang malas untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan, satu bulan penting yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala khusus untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Namun kita melalaikan diri kita, menjauhkan diri kita dari cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan Allah hadirkan kepada kita sebagai tempat kita untuk membakar segala bentuk dosa, segala bentuk kejahilan yang pernah kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kepada para manusia lainnya. Tahukah kita apa rahasia bulan suci Ramadan ini diberikan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, Allah berikan rahasianya. Ramadan ini tempat kita untuk menata hati kita, menata diri kita dari orang-orang yang punya iman sekecil apapun, agar kita merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu bocoran kepada kita di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 183. Surat ini sering sekali kita dengar ketika Ramadan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah bilang apa? Wahai orang-orang yang beriman. Lihat bahasanya Allah. Ini bukti cintanya Allah berikutnya kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, engkau yang punya iman sekecil apapun kepada Allah, engkau punya iman sekecil apapun kepada Allah, engkau punya maksiat kepada Allah, berarti engkau juga dipanggil dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak saat ini kita menyalahgunakan takwanya kita kepada Allah. Takwa, takut dan tunduknya itu tidak kita berikan seutuhnya kepada Allah, melainkan kita berikan kepada yang namanya manusia, kepada harta kita, kepada jabatan dan pekerjaan kita. Bahkan saat ini ketika virus corona melanda, kita berikan rasa takut kita, kita berikan rasa takwa kita itu kepada makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama corona. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Allah hadirkan lagi Ramadan di tengah-tengah kita, agar kita ini memupuk rasa takut kita, rasa takwa kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Dumai Dokumentasi yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, rahasia bulan suci Ramadan ini, di bulan inilah, bulan mulia inilah, Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lagi bocoran kepada kita di dalam Quran surah Al-Baqarah 185 yang dibacakan oleh korek kita tadi. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Untuk petunjuk bagi manusia. Lihat bahasanya, petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang Islam. Kalau petunjuk bagi orang Islam, maka ayatnya mungkin ada kata-kata Islam. Betul? Nah, Al-Quran mengatakan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, agar kita bisa membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Maka ketika ada saudara kita dari orang-orang yang bukan muslim bertanya tentang Islam, bertanya tentang sesuatu tentang Al-Quran, maka kita berikan jawaban itu. Karena itu sangat penting bagi kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk manusia. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah di bulan suci Ramadan ini banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena setiap amalan yang kita berikan, amalan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud, salat tarawih, sedekah dan lain sebagainya. Wabil khus buat sedekah. Perbanyak sedekah pada bulan suci Ramadan karena Rasul pernah menjanjikan afdhalus sedekah fi Ramadan. Salah satu sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan bocoran kepada kita. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 18 yang disampaikan oleh qori kita tadi. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, mereka yang meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan apa yang telah mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka lah sesuatu yang akan mereka dapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bukti cinta Allah itu Allah buktikan kepada kita, saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah. Perbanyak sedekah, bantu saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Apalagi di tengah virus corona yang melanda ini, banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah, ekonominya menjadi lumpuh dan lain sebagainya. Engkau punya kemampuan harta yang berlebih, tebarkan hartamu itu, berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berikan hartamu itu kepada saudara-saudaramu yang membutuhkan, agar engkau bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu rahasia Ramadan yang berikutnya apa? Rahasia Ramadan yang berikutnya adalah bisa menghapuskan dosa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah bocoran kepada kita. Apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu atau Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya itu mampu menghapuskan dosa seseorang di antara mereka tersebut, selama mereka menjauhi dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah Maha besar. Dengan segala bentuk kebesaran Allah, Allah berikan bukti cintanya kepada kita. Allah berikan keselamatan kepada kita, tapi kita menjauhkan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kau dustakan, wahai saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah. Oleh karena itu, di awal Ramadan ini mari kita memupuk pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita menjadi diri yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita takutkan ini bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Salah satunya apa? Allah cabut bentuk musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini berupa virus corona. Dekatkan diri kita kepada Allah, jadikan kita sebagai hamba yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kau inginkan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan ini hanya seorang yang al-fakir ad-dhaif indallah, miskin ilmunya dan sangat lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diri ini mohon pamit, yang salah itu senantiasa diri ini lakukan. Dan selalu berdiri, selalu bersama kesalahan pada diri ini. Namun kebenaran itu selalu diri ini pinjam dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.